Oke, selanjutnya contohnya lagi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2. Di sini domainnya adalah x tidak sama dengan 2 dan range-nya itu y bilangan real. Dan kita cek lagi fungsi genap dan fungsi ganjilnya, ternyata dia bukan keduanya. Lalu kita lihat titik potong sumbu y-nya berada di 0, min 2. Jadi kalau kita masukin x-nya 0, y-nya itu sama dengan min 2. Tapi kita nggak bakal nemu perpotongan terhadap sumbu x-nya karena tidak ada solusi dari pembilangnya gitu. Karena diskriminannya kurang dari 0 ya. Jadi hanya terdapat titik potong terhadap sumbu y aja. Terus kita lihat turunan pertamanya adalah x dikali x min 4 per x min 2 kuadrat. Kita lihat bahwa fungsi turunannya ini sama dengan 0 ketika x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 4. Karena pembilangnya akan menjadi 0 ya, sehingga turunannya menjadi 0 juga. Jadi titik kritisnya ini terjadi pada titik 0, min 2 yaitu 0, F0 gitu ya. F0 itu kan min 2, jadi titiknya 0, min 2 dan F4-nya itu sama dengan 6, jadi titiknya 4,6. Titik kritisnya 0, min 2 dan 4,6. Kemudian dari fungsi turunan pertamanya kita bisa buat garis bilangan dan kita dapatkan bahwa fungsinya naik pada interval dari min ta hingga sampai 0 dan 4 sampai ta hingga, dan turun pada interval 0 sampai 2 dan 2 sampai 4. Kita cari juga turunan keduanya, kita dapatkan sama dengan 8 per x min 2 pangkat 3. Dan kita buat garis bilangannya sehingga kita dapatkan cekung bawah terjadi pada interval dari min ta hingga sampai 2 dan cekung atasnya terjadi dari 2 sampai ta hingga. Lalu kita cari juga garis asimptotnya. Di sini kita cari dulu asimptot tegaknya karena limit x menuju 2 menyebabkan limitnya itu tidak ada, sehingga asimptot tegaknya adalah x sama dengan 2. Kemudian karena fungsi fx-nya ini bisa kita ubah bentuknya jadi x plus 4 per x min 2 dengan cara pembagian polinomial ya. Jadi kalau kita punya x kuadrat min 2x plus 4 dibagi sama x min 2. Ini x kuadratnya kita bagi x kan hasilnya x ya. Jadi x dikali x min 2 sama dengan x kuadrat min 2x. Kita kurang hasilnya 4 gitu. Nah karena 4 nggak bisa dibagi lagi sama x min 2, jadi hasilnya adalah x, yaitu hx berarti ya. Dan sisanya adalah 4, nih adalah sx-nya. Dan ini adalah pembaginya yaitu qx. Sehingga kalau kita cek limit x menuju ta hingga dari 4 per x min 2 sama dengan 0. Jadi asimptot miringnya adalah y sama dengan x di sini. Oke, kita kumpulkan lagi informasi yang udah kita dapatkan. Di sini titik potongnya hanya terjadi pada sumbu y, yaitu 0, min 2. Kemudian titik kritisnya terjadi pada 0, min 2 dan 4,6. Fungsinya naik pada interval dari min ta hingga sampai 0 dan 4 sampai ta hingga, dan turun di interval 0,2 dan 2,4. Fungsinya cekung bawah di interval min ta hingga sampai 2 dan cekung atas dari 2 sampai ta hingga. Asimptot tegaknya adalah x sama dengan 2 dan asimptot datarnya adalah y sama dengan x. Kita plot dulu tadi ya titik ekstrimnya yaitu 0, min 2 dan 4,6, dan kebetulan perpotongan sumbu y-nya juga 0, min 2. Kemudian kita lihat fungsinya naik dari min ta hingga sampai 0 dan dari 4 sampai ta hingga, dan fungsinya turun dari 0,2 dan 2,4. Kemudian kita lihat juga fungsinya cekung bawah pada interval dari min ta hingga sampai 2 dan cekung atas dari 2 sampai ta hingga. Lalu kita gambarkan asimptotnya yaitu x sama dengan 2 dan y sama dengan x. Lalu kita gambarkan grafiknya ya. Mulai dari sebelah kirinya juga boleh. Kita lihat dia cekung bawah, berarti gambarnya seperti ini. Karena dia naik kemudian turun, berarti ya gambarnya seperti ini benar. Naik dulu terus turun. Nah ini bisa digambarkan di bawah asimptot miringnya. Jadi kita ikutin dari asimptot miringnya terus
sampai melewati titik 0,-2. Karena dia ekstrim ya, berarti dia turun nih. Dari sini turun ke asimptotnya. Ini harusnya nggak kena ya gitu. Terus di sebelah kanannya kita lihat fungsinya cekung atas. Gambarnya seperti ini berarti. Dia dari turun dulu terus naik. Kemudian kita gambarkan dari atas asimptot miringnya. Yaitu pertama turun dulu grafiknya. Terus dia nanti melewati 4,6 nih. Dia turun dulu terus naik lagi mengikuti asimptotnya. Gitu. Kalau kita gambar dengan aplikasi dia lebih bagus. Hasilnya hampir mirip dengan gambar manual yang kita buat. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini dan assalamualaikum.